Sinar mentari pagi yang lembut dan damai menembus rerimbunan pepohonan di Medina, Washington. Menyinari sebuah rumah yang tenang, tempat yang terasa hidup dengan energi yang menyegarkan. Disinilah Jeff Bezos, seorang tokoh besar dalam dunia industri dan inovasi, memulai harinya, bukan dengan bunyi alarm yang mengganggu, melainkan dengan irama alami sang surya. 8 jam tidur nyenyak, tidak bisa diganggu-gugat, merupakan fondasi penting dalam kesehariannya. Jam pertama adalah waktu yang istimewa, waktu yang sengaja diluangkan untuk merenung dan menemukan ketenangan. Dunia digital, dengan segala tuntutannya yang tak ada hentinya, diabaikan untuk sementara. Sebagai gantinya, suara gemerisik koran dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. Bezos seringkali menyiapkan sarapannya sendiri, sebuah kegiatan sederhana yang membuatnya tetap rendah hati. Terkadang sarapannya adalah makanan sehat, mempersiapkan pikiran dan tubuh untuk hari yang akan datang. Di waktu lain, pilihannya lebih unik, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam rutinitas, selalu ada ruang untuk kejutan. Keluarga adalah prioritas, sarapan dinikmati bersama, obrolan mengalir dengan lancar, dan tawa pun terdengar riang. Ini adalah waktu untuk kebersamaan, untuk menjalin hubungan, untuk memperkuat ikatan yang paling berharga. Di dunia yang seringkali mengutamakan kecepatan daripada kualitas, Bezos memilih untuk menikmati waktu bersama keluarga dengan santai dan penuh makna. Momen-momen sederhana ini adalah fondasi dari kehidupannya yang luar biasa. Seiring matahari semakin tinggi, menandakan dimulainya hari kerja, semangat dan tujuan menyelimuti keluarga Bezos. Hari itu, yang telah direncanakan dengan matang namun tetap fleksibel, telah siap dijalani. Dalam ketenangan ini, visi untuk masa depan terbentuk, didorong oleh niat yang kuat dan rasa hormat yang mendalam terhadap dan dasar kehidupan. Waktu menjelang siang hari sangatlah penting dalam jadwal Bezos. Di saat inilah pikirannya paling tajam, kemampuan berpikirnya berada di puncak performa. Waktu ini dikhususkan untuk tugas-tugas mental yang paling menantang, rapat-rapat penting di mana masa depan Amazon dibentuk. Ada alasan ilmiah di balik penjadwalan ini, sebuah pengakuan bahwa pikiran kita, seperti tubuh kita, memiliki ritme alami untuk energi dan fokus. Coba ikuti salah satu rapat ini, dan Anda akan segera menyadari bahwa ini bukan rapat biasa. Sebuah kursi kosong diletakkan di meja, sebuah pengingat yang penting tentang fokus utama perusahaan pelanggan. Setiap keputusan, setiap inovasi, setiap strategi dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pengalaman pelanggan. Ini adalah praktik yang sederhana namun mendalam, bukti keyakinan Bezos yang teguh pada pentingnya pelanggan. Presentasi PowerPoint dengan poin-poin dan grafiknya yang rapi tidak digunakan. Sebaliknya, ide-ide diberi ruang untuk berkembang, dijelaskan dalam memo 6 halaman yang ditulis dengan teliti. Bezos percaya tulisan memaksa seseorang untuk berpikir jernih, merangkum ide-ide mereka menjadi inti yang padat. Keheningan menyelimuti ruangan saat setiap peserta membaca memo, memahami informasi, dan membentuk kesimpulan mereka sendiri. Diskusi baru dimulai setelah periode refleksi individu yang terfokus, pertukaran ide yang dinamis didorong oleh pemahaman yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Dalam rapat-rapat inilah, metode Bezos terlihat jelas. Fokus yang terus-menerus pada pelanggan, komitmen pada pemikiran yang cermat, dan penghargaan yang tinggi terhadap kekuatan komunikasi jelas. Inilah prinsip-prinsip yang telah mendorong Amazon ke garis depan inovasi. Dan di pucuk pimpinan, memimpin dengan tangan yang stabil adalah Bezos. Pikirannya penuh ide, mari coaching, winch presare. Siang hari menawarkan perubahan tempo, sebuah kesempatan untuk menyegarkan pikiran dan badan. Makan siang jarang hanya untuk makan, ini adalah waktu untuk stimulasi intelektual. Bezos mungkin asik membaca buku yang merangsang pikiran, mempelajari detail makalah ilmiah, atau terlibat dalam percakapan yang hidup dengan beragam teman makan siangnya. Penulis, ilmuwan, pendiri perusahaan rintisan, siapapun dengan perspektif unik dan keinginan untuk menantang pemikiran umum disambut di mejanya. Ini bukan pertukaran pasif. Bezos, yang dikenal karena rasa ingin tahunya yang besar dan gaya komunikasi langsungnya, tumbuh subur dalam debat dan diskusi intelektual. Dia tidak menghindari pertanyaan sulit, dia menerimanya. Pertemuan-pertemuan ini bukan tentang menegaskan kembali keyakinan yang ada. Ini tentang memperluas wawasan, menjelajahi perspektif baru, dan memicu percikan inovasi. Dia terus mencari yang tidak jelas,
sudut pandang yang berlawanan yang mungkin saja membuka ide terobosan. Tetapi bahkan pikiran yang paling sibuk pun perlu waktu untuk beristirahat. Bagi Bezos, ini berarti sesi latihan khusus. Lewatlah sudah hari-hari kerja keras yang panjang dengan mengorbankan kesehatan fisik. Sekarang dia memprioritaskan kesehatannya, menyadari bahwa tubuh yang kuat mendukung pikiran yang tajam. Latihannya, yang sering dipimpin oleh pelatih terkenal Wes Okerson, adalah gabungan latihan kekuatan, latihan ketahanan, dan kardio berdampak rendah, yang dirancang untuk membangun ketahanan fisik dan mental. Komitmen terhadap kebugaran fisik ini hanyalah salah satu aspek dari cetak biru Bezos, pendekatan holistik terhadap kehidupan yang menghargai keseimbangan dan keberlanjutan. Ini adalah pengakuan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang bekerja lebih keras atau lebih lama. Ini tentang bekerja lebih cerdas. Meltuaikan dan wilk, ingin terus mencari cik yang optimalkan pikiran bad. Di sore hari, perhatian Bezos terbagi antara dua dunia yang tampaknya berbeda. Masing-masing menunjukkan ambisinya yang besar dan hasratnya yang tak pernah pudar untuk inovasi. Di satu sisi ada Amazon, perusahaan raksasa e-commerce yang ia bangun dari nol. Perusahaan yang telah mengubah cara kita berbelanja, membaca, dan bahkan berinteraksi dengan teknologi. Di sisi lain, ada Blue Origin, perusahaan eksplorasi luar angkasanya, sebuah pertaruhan berani untuk masa depan, di mana manusia melampaui batas bumi. Ini adalah keseimbangan yang sulit, mengelola kerajaan bisnis global sambil merencanakan perjalanan ke luar angkasa. Bezos mempelajari laporan tentang peluncuran roket, memeriksa data tentang teknologi mesin roket yang dapat digunakan kembali, dan mengawasi jaringan logistik dan distribusi Amazon yang sangat besar. Pikirannya, yang terbiasa bekerja dengan cepat, berpindah dengan mudah antara urusan pengiriman paket dan cita-cita perjalanan luar angkasa. Namun, di tengah semua kegiatan ini, Bezos menyediakan waktu khusus untuk apa yang disebutnya waktu berpikir mendalam. Selama 2 jam tanpa gangguan, dia melepaskan diri dari keramaian dunia luar, membiarkan pikirannya mengembara bebas untuk menjelajahi ide-ide baru. Dalam momen-momen tenang inilah ide-ide paling inovatifnya muncul. Baik itu membayangkan masa depan dengan drone yang mengirimkan paket ke rumah kita atau memikirkan permukiman manusia di bulan, Bezos membiarkan imajinasinya berkembang, tidak terbebani oleh batasan saat ini. Kemampuannya untuk fokus pada dua hal ini, kemampuan untuk tetap berpijak pada kenyataan saat ini sambil menggapai bintang-bintang, mungkin merupakan ciri khas kepemimpinan Bezos. Dia ahli dalam menyeimbangkan antara yang nyata dan yang abstrak, angskeng dan mebit, dimensi, nging lobes. Ketika senja tiba, Bezos membuat keputusan untuk menjauh dari pengambilan keputusan penting. Pengalaman telah menunjukkan kepadanya bahwa kejernihan dan perspektif seringkali sulit didapat larut malam, ketika kelelahan dapat mengganggu pertimbangan. Ia lebih suka meninjau kembali hal-hal penting dengan pikiran yang segar di pagi hari, ketika ia dapat mendekatinya dengan energi dan fokus yang baru. Setelah hari kerja berakhir, Bezos mengalihkan perhatiannya ke kehidupan pribadinya, mencari kenyamanan dan ketenangan di tengah keluarganya. Malam hari diperuntukkan untuk makan malam bersama, tawa, dan menikmati kesederhanaan hidup. Mereka mungkin memasak bersama, bermain bola basket bersama, atau berpetualang dengan menunggang kuda. Akhir pekan seringkali diisi dengan menonton film, bermain paddleboard, atau hanya bersantai di rumah, dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Momen-momen sederhana ini, kebersamaan dan koneksi yang tidak terburu-buru, bukanlah sekadar pelarian dari pekerjaannya, melainkan sebuah keseimbangan penting, sumber energi dan inspirasi yang vital. Momen-momen ini mengingatkannya pada apa yang benar-benar penting, membuatnya tetap membumi dan memicu semangatnya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ini adalah pengingat bahwa kesuksesan sejati mencakup lebih dari sekadar pencapaian profesional, melainkan tentang menjalani kehidupan yang bertujuan, bermakna, dan terhubung. Saat hari berganti malam dan kegelapan menyelimuti Medina, kita semua dapat mengagumi keseimbangan luar biasa yang telah dicapai Bezos dalam hidupnya. Dia adalah seorang pria dengan dorongan dan ambisi yang besar, seorang pemimpin visioner yang telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia. Namun, ia tetap membumi, memprioritaskan keluarga, merangkul hasrat pribadinya, dan mengakui pentingnya istirahat dan relaksasi. Dalam jalinan kehidupannya,
Benang-benang kesuksesan profesional dan kepuasan pribadi terjalin dengan indah, menciptakan gambaran yang kaya dan menginspirasi tentang kehidupan yang dijalani sepenuhnya.